Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema apakah doa bisa merubah takdir? Nah, jawabannya adalah bisa. Tapi pertanyaannya doa yang bagaimana? Nah, berarti tergantung doa dulu yang seperti apa ya. Kan sudah diberitahukan ada adabnya dari Habib tadi. Cara berdoanya udah diajarin. Bener, terima kasih Ustadz Maulana. Nah, gimana Ustadz Syam? Apakah sebenarnya dalam Islam itu ada doa yang bisa mengubah takdir baik malah menjadi takdir buruk? Atau malah sebaliknya yang buruk bisa menjadi baik Ustadz Syam? Silakan dijawab Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi' bersama Maulana, Kurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah riwayat, tidak ada satupun yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Jadi doa ini adalah sesuatu yang bisa mengubah ataupun merevisi daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi Allah tidak ada takdir yang direvisi, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah tercatat, semuanya sudah Allah ketahui. Allah juga ketahui orang ini akan berdoa, orang ini akan menjadi orang yang seperti apa, semua sudah Allah ketahui. Namun di sisi lain Allah membebaskan kita untuk berikhtiar, berusaha dan juga berdoa. Maka kalau dikatakan apakah takdir bisa merubah doa, kembali lagi. Maka yang pertama tadi sudah dijelaskan di segmen awal bahwa ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa berubah. Dan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir mu'allaq adalah sesuatu yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Jadi kalau takdir mu'allaq bisa dirubah dengan doa. Misal harusnya dia takdirkan B, kalau dia berdoa maka Allah kasih A. Jadi sudah bisa dirubah. Yang kedua, takdir mubram, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dirubah. Contoh sebagai permisalan agar bisa mudah dipahami, ulama kita menjelaskan bahwasanya seakan-akan orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah, tertimpa batu yang besar. Jadi takdir mubramnya yang tidak akan pernah bisa berubah, dia pasti akan tertimpa batu yang besar. Namun setiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta daripada keringanan, meminta daripada kasih sayang Allah, meminta daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi dengan batu tersebut? Batu tersebut tetap menimpa orang ini. Batu besar tersebut tetap dikirimkan untuk menimpa orang tadi, namun karena doanya batu tersebut terpecah belah berkeping-keping menjadi debu. Subhanallah. Maka takdir mubram tetap akan terjadi, namun bisa jadi dikurangi ataupun bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak dan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Yang kedua, kalau ada takdir buruk atau takdir baik kita rubah menjadi takdir buruk, bisa nggak? Misal ada orang yang zalim kepada kita, lalu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan hidayah. Tentu saja Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi selama orang tersebut masih hidup, masih bisa dimintakan hidayah. Nabi ketika berada di Taif setelah dilempari oleh orang-orang tersebut, malaikat ini tidak tahu apa yang akan terjadi kepada penduduk Taif selanjutnya. Maka malaikat menawarkan kepada baginda Nabi SAW untuk melemparkan gunung untuk membalik daripada penduduk Taif. Namun Nabi SAW menolak takdir tersebut dengan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum mereka, jangan kau azab mereka, tetaplah berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum mengenalku. Subhanallah. Jadi ternyata mendoakan agar takdir buruk yang akan menimpa penduduk Taif menjadi takdir baik, menjadi mendapatkan hidayah. Sebaliknya, apakah bisa dengan sesuatu yang buruk? Ada sebuah kisah tentang seorang gubernur di Mesir pada saat itu, di saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mendoakannya agar didoakan panjang umur tapi dalam kesengsaraan karena difitnah, dizalimi. Maka subhanallah, betul Allah panjangkan umurnya namun dalam kesengsaraan. Mungkin memang takdirnya panjang umur, namun kesengsaraan tersebut datang akibat dia pernah menzalimi orang lain. Wallahu taala alam. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam atas ilmunya nih. Buat jamaah di rumah. Berarti takdir itu masih bisa berubah. Jadi kira-kira kita mungkin tertimpa yang nggak baik, jadi baiknya berdoa agar takdir itu berubah menjadi lebih ringan atau terhilangkan gitu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita lihat video tayangan berikut ini. Video tayangan lagi dong Ustadz. Seorang laki-laki berdoa di tanah suci dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat silakan videonya. Stay there and pray Maghrib in here.
dia tinggal untuk sholat maghrib karena Ditahan. orang pada diusir, dia disuruh turun dulu. Suruh tunggu, bisa kan kalau di roda tuh nggak boleh lama ya. Nggak boleh. Harus langsung bangun, ruh gitu, Iya, langsung diusir. balik gitu ya. Aduh ya Allah. Nah, bisa dapat kesempatan, bisa sholat di Ingin dalam ke rauda rauda. lagi. Masya Allah. Iya, Ustaz ya. Ya Allah, mudah-mudahan penonton di rumah bisa berangkat tahun ini. Amin, 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 amin. robbal alamin. Kita bisa berangkat bareng-bareng gitu. ya. Amin, Amin, ya Allah. amin ya Allah. Tapi ya Ustaz Maulana, Ya. jika takdir ingin mengubah, apakah jika berdoa harus kayak spesifik atau detail, bahkan harus terdengar suara yang keras-keras biar doanya tuh terdengar gitu? Ya. Atau berdoa dalam hati, itu baiknya gimana Ustaz Maulana? Silakan. Pertanyaan Rian ini bagus banget kita bahas. Izin Habib dan Tafadhol, Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menarik. Kalau memang doa itu bisa tarik menarik dengan takdir, pertanyaannya doa macam apa? Doanya bagaimana? Dan dalam hal ini ternyata Allah itu menunggu kita meminta. Menunggu kita meminta. Sebenarnya buah itu sudah ada, tinggal engkau usahakan ditusuk atau dilempar atau minta sama pemiliknya. Tapi kalau udah keluar pagar rumah gimana Ustaz? Kan minta sama pemiliknya. Kita minta juga. Minta sama pemiliknya. Dan contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Seakan-akan kalau ada, mohon izin, saya pinjam kata-kata ini. Kalau ada binatang yang suka menggigit, kita takut sama binatang itu. Au, 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 au. Suara apa, Ustaz? Suara apa? Suara apa? Suara saya dong. Ini kan contoh. Ada suara itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Lari, malah dikejar. Jongkok. Jongkok, Kan ada yang bilang jongkok diloncatin. langsung lari. Emang kalau ada- Melempar kalau ada batu, suara malah semua orang berbahaya. Dan apa yang terjadi? Sebaiknya kita panggil pemilik anjing itu. Oh, suara anjing. Bukan suara Ustadz, Ustadz. Itu kan contoh. contoh. Maka panggil pemiliknya. Binatangnya tuh mau menggigit saya. Itu. Seperti itu contohnya. Nah, dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Dua pertanyaan Mas Rian tadi. Pertama, apakah doanya harus spesifik? Jawabannya iya. Ya Allah, luluskan aku. Kok tidak lulus? Karena kau tidak sebut tahunnya. Oh iya, bener sih. Kau tidak sebut tahunnya. Jadi kamu tidak bakalan bisa lulus. Karena endingnya nanti kau akan lulus mungkin 20 tahun kemudian. Harusnya ya Allah luluskan aku tahun ini. Makanya kalau minta rezeki, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, mudah, lagi berberkah. Banyak, mudah, berberkah. 1, 2, 3, banyak, mudah, berberkah. Karena banyak orang banyak rezekinya, tapi susah dia dapat. Karena dia harus nyuri dulu. Masuk di jendela, setengah mati carinya. Ada orang tidak berkah. Dari sinilah kita harus menyimak bahwa berdoa itu harus sebutin. Ayo sebut. Mereknya, Ustaz. Sebut. Bendanya. Berikan aku mobil. Yang dikasih mobil angkot. Karena kau tidak sebut mobilnya inilah. Tahun berapa? Tahun berapa? Apalagi, mohon izin, boleh nggak berdoa dengan bersuara keras? Jawabannya bagus. Bagus kalau guru berdoa di hadapan muridnya sebagai pembelajaran. Jadi jangan pernah marahi orang yang berdoa besar suaranya. Karena ini penting, apalagi doa berjamaah. Jangan berdoa berjamaah lalu Anda bersuara kecil, suara besar. Kasihan itu. Ya Allah, turunkan hujanmu. Penjual es di belakang. Dia sakit hati. Enak aja saya aminkan. Nggak laku es saya itu. Kalau udah hujan nggak ada yang beli. Jadi harusnya kalau kita memang jadi imam berdoa dan mengajak orang untuk didoakan, sebaiknya besarkan suaramu dalam berdoa supaya engkau didukung untuk diaminkan. Amin. Itu. Apalagi orang tua berdoa untuk anaknya. Kalau orang tua berdoa untuk anaknya lantas memperbesarkan suaranya, itu tanda kasih sayang. Istri, wahai wanita, ibu-ibu yang lagi nonton, kalau mau minta supaya dikasih rezeki, jangan pernah minta sama suami. Mintanya sama Allah di telinga suami. Iya. Berarti minta sama suami juga. Jadi mau beli tas kan? Kode-kode ada ya? tas mahal mau dibeli. Iya. Jangan minta sama suami, minta kepada Allah
di telinga suami. Ya Allah. Gitu. Itu namanya kode Ustaz Wan. Nah, untuk jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, Tanya sekarang dong. langsung masuk aja ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pokoknya Rian, jangan ragu-ragu, bacain. Itu jamaah sudah nunggu. Iya, ayo, makanya cepat. ini yang mau baca sekarang ayo, ya. Cepat. Assalamualaikum Ustaz, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mau nanya, kalau kita mendoakan orang lain, apa ada lafaz khusus atau ada kata-kata yang harus diganti? Karena saya biasa doain orang yang gak make doa hari-hari yang saya baca. Karena saya suka dipanggil buat baca dan doa di acara-acara orang itu seperti apa Ustaz Syam, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dikatakan adakah lafaz yang harus diganti, jelas kalau misalnya lafaznya itu domirnya ana atau saya. Misalnya Robbighfirli menjadi Robbighfirlana, ya. Atau misalnya makanya pakainya doa yang memang sudah berlafaz umum seperti Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi artinya kami. Jangan aku. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau doa dalam Al-Qur'an yang redaksinya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rabbi syrahli sadri, ya Allah mudahkan urusanku, lapangkan dadaku, itu enggak usah diganti ya lafaznya. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena teks Al-Qur'an. Tapi kalau doa berbahasa Arab yang lainnya mesti diganti domirnya menjadi nahnu atau kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ganti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat. Nabi pernah melakukannya ketika mendoakan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Jadi kalau yang sakit orang lain, ya ganti namanya. Ini ada pertanyaan kedua dari Instagram @habaullah. Assalamualaikum Bib, maaf izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya baru meninggal kemarin dan keluarganya sangat terpukul. Alah. Saya sepanjang malam mendengar suara orang mengaji dari rumah itu. Tapi besoknya bapak itu malah hidup lagi Ustadz. Karena katanya bapak itu mati suri. Apakah benar takdir meninggal bisa mengubah karena doa orang banyak? Dan apakah mati suri itu bisa berubah karena doa para keluarga dan bukan takdir kematian yang tidak bisa diubah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Alam tara ilal ladzi kharaju min diyarihim." Di sini dijelaskan bahwasanya tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, di dalam juga tafsir Sawi, di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya di dalam tafsir ini menarik ceritanya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar daripada kampung halaman? Mereka keluar dari kampung halaman karena apa? Karena terjadi wabah taun, wabah yang besar, yang banyak meninggal di sana. Dan akhirnya ketika mereka keluar rumah, Allah berfirman dalam Al-Quran, jumlah mereka ribuan orang, sebab rasa takut akan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya kan, bahwasanya Allah akan meninggalkan orang tersebut, dicabut nyawa orang tersebut. Maka akhirnya dicabutlah nyawa orang tersebut. Ketika dicabut nyawa orang tersebut karena mereka lari di sebuah gunung dan akhirnya jasad mereka, tulang mereka, daging mereka termakan, maka jadilah tulang dan daging yang sudah terpisah. Karena apa? Karena memang dagingnya udah habis, dimakan gagak lah, dimakan inilah, itulah dan lain sebagainya. Tinggal tulang belulang. Lewatlah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Ini terjadi waktu zaman Bani Israel. Lewat Nabi Hizkil. Ketika lewat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dihidupkanlah, ya kan? Ya tulang, kumpullah kalian semua. Tulang ini kumpul semua. Apalagi yang dipanggil, wahai daging, menjadi satulah kepada tulang itu, bungkuslah tulang itu. Jadilah daging yang membungkus tulang tersebut dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan bahwasanya ketika mereka meninggal semuanya kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki karunia terhadap manusia. Akan tetapi manusia banyak yang tidak bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada fenomena besar terjadi. Ketika seseorang misalkan dia meninggal, keadaan medis mengatakan dia meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan semua medis mengatakan semua dia udah meninggal. Dipakai kan biasanya kalau orang kampung pakai kaca, ya kan, ada napasnya gak, dipegang nadinya atau bawa ke rumah sakit, oh udah meninggal. 3 jam 5 jam kemudian subhanallah dia hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi hidup ini merupakan kehendak dan keridhoannya Allah. Bisa jadi doa orang tuanya, doa sahabatnya, doa keluarganya. Karena apa? Karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia hidup, terjadilah apa? Hukumnya Allah. Dia sudah dalam keadaan pisah terhadap istrinya. Hartanya sudah bukan harta mereka lagi karena sudah diwariskan. Anak tetap anak, mahram tetap mahram. Tapi istrinya sudah bukan istrinya lagi, harus nikah lagi.
Kalau misalkan kejadiannya terhadap perempuan, maka suaminya bukan suaminya. Dia mau nikah lagi sama suami ini boleh, sama orang lain juga boleh. Inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi yang harus dipahami, bahwasanya terjadi hal tersebut merupakan kehendak dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang nabi yang berteman dengan malaikat Israel. Malaikat Israel bilang, nanti fulan bin fulan dia akan meninggal. Lebih baik kamu temuin dulu dia. Nanti kalau kamu balik lagi dari luar daerah, nggak ketemu lagi sama dia. Akhirnya nabi ini nyamperin karena bermain dengan malaikat Israel. Mereka disamperin, dia ngobrol, dia bercengkrama, tapi dia nggak ceritakan kalau besok dia akan dicabut nyawanya sama Allah. Dia pulang, dia berangkat ke luar kota. Dia kembali pulang, dilihat nih orang masih hidup. Dia tanya sama Israel, ya Israel, kata kamu dia bakalan meninggal. Kenapa dia masih panjang umurnya? Ternyata dia itu membawa kayu bakar. Dia bawa kayu bakar, depan satu, belakang satu. Ada yang dibutuhkan, dikasih dia setengahnya. Sodaqah tadfaul bala wa sodaqah tulil umri. Sodaqah mencegah bala dan sodaqah bisa memanjangkan umur. Karena sodaqahnya dialah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sodaqah insya Allah panjangin umur. Tapi untuk ibadah sama Allah. Masya Allah, terima kasih Bib. Tapi ya Ustadz Syam, Rian mau bertanya nih. Ya. Kan kita semua pasti punya dosa ya. Nah, gimana kalau orang tua yang punya banyak dosa tapi mendoakan si anak untuk mendapatkan takdir baik? Itu apakah doanya dikabul Ustadz? Allahu Akbar. Jadi kita manusia ini kan tidak ada yang tidak pernah berdosa. Iya, betul. Orang tua pun mungkin ada dosanya. Iya. Anak pun lebih banyak lagi mungkin. Iya benar. Subhanallah. Jadi bisa Allah jadi Akbar. Rian itu berdosa sama Moana. Hah? Iya, jangan berharap bahwa Moana yang berdosa sama Rian. Kalau Rian tidak pernah kabarin Moana, tidak pernah mau gendong, kan bisa jadi seperti itu ya. Gendong dong, Ustaz. Iya, gendong kalau terpaksa kan, kalau disuruh. Enggak. Kali iya, itu hari kamu tinggalkan di tempat tidur, saya lihat itu. Enggak ada itu, Di bukan. tayangan dia simpan dan dia pergi. Itu syuting. Moana tinggal sendiri. Itu syuting doang Ustadz. Gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Aduh, Ustadz nanti tahu jamaah nggak enak. Udah ya jamaah, nanti kita bahas lagi ya, tapi yang setelah satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak gitu maksudnya Ustadz. Aku lihat tayangan ini.